Saat pulang dari kantor, wanita yang tadi menemui Nathan kini menghampiri Najwa yang baru saja keluar dari kantor. Sudah waktunya jam pulang. Wanita itu sedikit berlari ke arah Najwa dan mencekal tangannya. "Kenapa?" tanya Najwa berusaha menepis tangan wanita itu. "Kamu ada hubungan apa dengan Nathan? Kenapa kalian sangat dekat sekali?" tanya wanita itu pada Najwa. "Kami hanya bekerja, itu saja, tidak ada hubungan apapun," jawab Najwa. "Tolong ya, kamu jaga jarak dengan Nathan. Kenalkan, aku Tasya, tunangannya Nathan." Wanita cantik itu memperkenalkan diri. "Aku tidak peduli kamu tunangannya atau bukan. Yang jelas, aku dan dia itu tidak ada hubungan apapun. Kami hanya bekerja. Dia bekerja padaku. Hanya itu jadi, kamu jangan mengaturku," jawab Najwa yang lalu masuk ke dalam mobilnya. Najwa sangat tidak suka dengan wanita seperti itu. Padahal, ia dan Nathan tidak ada hubungan apapun, sebatas rekan kerja. Tasya kesal karena jawaban Najwa yang sangat ketus padanya. Belagu banget sih dia, bekerja padanya. Apakah dia tidak tahu posisi Nathan di sini? Ucap wanita bersama Tasya itu dengan nada kesal. Karena wajahnya yang semakin terasa perih, Husna memutuskan untuk segera pulang dan tidak melanjutkan untuk berbelanja karena dia tidak tahan lagi. Husna sangat takut dengan keadaan wajahnya kini yang memerah seperti kepiting rebus. "Apakah salon tadi melakukan treatment yang salah padaku?" gumam Husna. "Jika sampai wajahku rusak, aku akan menuntut salon itu," gerutunya. Husna menyetir motor dengan tidak fokus karena merasakan wajahnya yang sangat perih dan panas, sehingga membuat ia ingin menggaruk. Keadaan hari ini sudah menjelang malam. Husna yang oleng karena tangannya sibuk menggaruk wajah, akhirnya menyerempet motor yang sedang melaju di sampingnya. Husna terjatuh dari atas motor. Untung saja dia menggunakan helm, jadi kepalanya tidak terbentur, hanya saja tangan dan kakinya terluka. Pengendara yang ia tabrak tadi juga ikut terjatuh. Tabrakan itu tidak terlalu keras. Pengendara yang ditabrak Husna mengalami luka ringan. Yang ditabrak adalah seorang gadis muda. Beberapa orang berkumpul melihat kejadian itu. "Mbak nyetirnya gimana sih? Harus tanggung jawab. Lihat di motor saya," ujar gadis muda itu. Dia hanya mengalami luka ringan, tapi motornya lecet. "Tapi saya nggak sengaja nabrak kamu. Kamu aja yang terlalu mepet dengan saya," jawab Husna sinis. "Jelas mbak sendiri yang bawa motor oleng dan menabrak saya. Nggak mau tahu, pokoknya mbak harus ganti rugi 5 juta. 5 juta? Saya nggak mau kalau sebanyak itu," jawab Husna menolak. Ia kini duduk di dekat trotoar. "Kalau mbak nggak mau tanggung jawab, saya laporin polisi ya. Saksinya banyak," ucap gadis itu mengancam. "Saya tadi lihat mbak ini yang bawa motornya nggak bener jadi oleng dan nabrak motor di sampingnya," ujar salah satu pemuda yang melihat kejadian tadi. "Nah, dengar itu, nggak mau tahu, harus ganti rugi sekarang mbak," gadis itu terus menuntut Husna. "Kalau enggak, kita bawa nih ke kantor polisi," timpal seorang bapak-bapak. Husna yang merasa takut akan dihakimi oleh massa, kemudian menyetujui untuk mengganti rugi sebanyak 5 juta. "Iya, ini saya ganti 5 juta. Jangan keroyok saya seperti ini dong." Husna kemudian membuka tasnya, mengambil uang sebanyak 5 juta dan memberikannya pada gadis muda tadi. "Ini uangnya,
Ambillah. Dan saya sekarang boleh pulang ya? Ujar Husna. Gadis muda itu mengambil uang dari Husna. Beberapa orang menatap Husna dengan tatapan aneh karena wajahnya. Kenapa kalian menatapku seperti itu? Apa ada yang aneh? Ucapnya ketus dengan jalan yang tertatih karena mengalami luka di kakinya. Husna menyetir motornya kembali untuk menuju pulang. Sepanjang perjalanan pulang, Husna mengdumel karena mukanya merah. Ditambah lagi dengan kesialan menabrak orang, suruh ganti rugi pula. Kamu kenapa berjalan seperti itu? Tanya Arka saat melihat Husna pulang. Aku tadi diserempet orang, Mas, sautnya. Diserempet? Kamu nggak minta ganti rugi? Tanya Arka. Orangnya langsung kabur, nggak tanggung jawab. Jawab Husna berbohong agar ia tak disalahkan oleh Arka. Gimana sih? Coba aja kalau misalnya kamu minta ganti rugi, kan lumayan dapat uang, ujar Arka. Kamu ini ya, Mas, istri lagi kena musibah malah mikirin uang. Kamu sudah jemput Airin belum? Jawab Husna melihat Arka. Belum, biar saja nginep di rumah neneknya, jawab Arka. Mendingan jemput deh, Mas, nanti dia nangis. Udah biar aja nginep di rumah neneknya, biasanya juga nginep kan? Wajahmu kenapa? Kok merah seperti itu? Tanya Arka yang baru menyadari kondisi wajah Husna. Gak apa-apa, Mas, ya udahlah, aku mau bersih-bersih dulu. Husna kemudian menuju kamar. Ia membersihkan diri dan berganti pakaian. Husna bercermin dan wajahnya banyak sekali beruntusan yang baru saja muncul. Padahal awalnya wajahnya sangat glowing, tapi kini banyak beruntusan. Aku gak cantik lagi. Udah susah payah aku pakai skincare sampai glowing. Sekarang rusak. Husna kemudian mengambil tasnya. Ia menghitung uang yang tadi masih tersisa 22 juta. Lebih baik aku belikan uang ini perhiasan aja, gumamnya. Husna berencana untuk membeli perhiasan dengan uang sisa itu. Husna membuka ponsel dan melihat postingan Laila, tetangganya, yang menjual baju seharga 800.000. Aku mau ini ya, nanti aku bayar cash, jawab Husna. Oke say, aku anterin aja mau? Balas Laila. Boleh, nanti anter ya, Husna membalas. Dek, dicariin Benny. Arka membuka kamar yang membuat Husna bersiap. Dengan cepat, refleks ia memasukkan uang tadi kembali ke dalam tas. Ngapain Benny cari aku? Bilang aja aku tidur, jawab Husna. Kenapa emangnya? Bukankah kamu biasanya memang akrab sama Benny? Aku capek, Mas. Udah temuin aja dulu, katanya penting, ujar Arka. Husna takut untuk menemui Benny. Ia takut jika Benny membahas tentang uang laras. Bagaimana jika aku ketahuan? Husna akhirnya menemui Benny di ruang tamu. Ada perlu apa, Ben? Kamu nemuin Mbak? Tanya Husna. Tadi kenapa Mbak nggak jawab teleponku? Tanya Benny. Iya, tadi Mbak lagi ada di rumah teman dan sibuk. Mbak, aku mau tanya. Mbak ada ke rumah siang tadi nggak? Tanya Benny. Nggak ada. Mbak nggak ke rumah. Kalau pagi tadi ada, tapi rumah tertutup seperti nggak ada orangnya. Ya udah, Mbak pergi lagi. Yakin, Mbak? Ucap Benny. Yakin? Emangnya kenapa? Husna merasa aman karena Benny tak mempunyai bukti jika menuduhnya. Ya udah, jika begitu, aku permisi pulang dulu. Tapi aku mau menyampaikan jika ibu sedang di rumah sakit, ujar Benny.
Ibu kenapa? Tanya Arka. Kena siram air panas dan sekarang dirawat. Besok Mbak dan Mas Arka akan ke sana, jawab Husna. Kenapa kamu baru ngabarin sekarang? Tanya Arka. Kalian dihubungi, gak ada yang mau jawab, ucap Benny. Husna dan Arka saling tatap. Benny berpamitan pulang. Husna di dalam hati berteriak girang karena ia tidak lagi dicurigai. Husna membuka lemari yang biasanya menyimpan sesuatu yang penting. Dia ingin menyimpan tasnya di dalam situ, karena hanya dia yang mempunyai kuncinya. Lebih baik aku simpan di dalam lemari ini dan aman dari Mas Arka. Saat dibuka, Husna merasa aneh saat melihat lemari itu. Biasanya ada sertifikat rumah yang ia simpan, tapi kenapa sertifikatnya tidak ada? Kemana sertifikat rumah? Biasanya ada di sini. Gumam Husna panik. Sial, kemana perginya? Kan hanya aku yang mempunyai kunci ini. Husna menemui Arka. Ia melepas handset yang digunakan oleh Arka karena ia sedang asik bermain game. Apakah kamu tahu di mana sertifikat rumah ini? Tanya Husna. Arkan tertegun akan pertanyaan istrinya. Kenapa kamu menanyakan itu padaku? Tanya Arka. Karena sertifikat rumah kita hilang. Biasanya aku menyimpan di lemari yang kuncinya hanya aku yang tahu. Ini bahaya, Mas. Kemana sertifikat rumah kita? Aku tidak tahu, jawab Arka gugup. Namun Husna tidak semudah itu percaya pada suaminya. Sepertinya Arka menyembunyikan sesuatu. Jawab yang jujur, Mas. Pasti kamu tahu kan di mana sertifikat rumah kita? Desak Husna. Dipinjam oleh ibu. Arka akhirnya tak bisa berbohong pada Husna. Dipinjam untuk apa? Husna merasakan akan ada hal buruk yang akan terjadi. Untuk meminjam uang pada Putih Tati, jawab Arka. Rentenir itu, apakah ibumu menggadaikan sertifikat kita padanya? Teriak Husna. Iya, tapi kan ibu pasti akan menyicilnya. Tidak akan ibumu itu menyicil. Mana dia peduli pada kita? Aku tidak mau tahu, Mas. Kamu harus ambil kembali sertifikat itu. Jika aku mengambilnya, tentu aku harus membayar dengan yang dipinjam oleh ibu. Sedangkan aku tidak punya uang. Selalu Arka. Keterlaluan kamu, Mas. Kamu mencuri sertifikat rumah tanpa izin. Husna merebut ponsel yang berada di tangan Arka dan membantingnya. Kenapa membanting ponselku? Bentak Arka. Aku kesal padamu, Mas. Kamu itu bodoh, teriak Husna. Jadi uang yang aku curi itu hasil, batin Husna. Kemudian ia meluruhkan tubuhnya di lantai dan menangis. Jika ibu tidak bisa membayar, maka kita akan tidak punya rumah lagi, Mas. Tangis Husna pecah. Tidak usah berlebihan seperti ini, ujar Arka yang masih merasa ini masalah kecil. Berlebihan seperti apa? Kamu tidak seperti tidak mengenal sifat. Arkan kebingungan melihat istrinya yang menangis. Ia bahkan tak merasa bersalah sedikit pun karena memberikan sertifikat rumah itu pada ibunya. Apa uang yang kamu berikan kepada aku tadi itu diberikan oleh ibu? Tanya Husna di sela tangisnya. Iya, ibu memberikanku uang 10 juta, jawab Arkan. Dan kamu hanya memberiku 500 ribu, Mas. Aku akan menuntut ibu untuk mengembalikan sertifikat itu secepatnya, ujar Husna. Menuntut apa maksudmu? Ibuku sedang sakit
dan sekarang di rumah sakit. Tapi kamu ingin menuntutnya. Arka tak menyetujui keinginan Husna. Aku tidak peduli, Mas. Kan masih ada anaknya yang bisa membayar hutang ibu pada kita. Aku akan pinta pada Mas Seno dan Marwah. Mereka harus membayar semua hutang ibu dan sertifikat kita kembali. Kini justru Husna mempunyai rencana licik. Ia akan memanfaatkan Seno dan Marwah yang tidak tahu apapun. Husna akan menuntut mereka untuk membayar hutang itu dari rentenir dan mengembalikan sertifikatnya. Husna merasa ini adalah waktunya yang tepat untuk memanfaatkan Seno dan Marwah, karena ia iri dengan nasib mereka yang perlahan naik. Seno begitu beruntung, sudah bekerja pada Naswah. Jadi Husna ingin menguras uang Seno dan Marwah. Tunggu saja kalian, aku akan menguras uang kalian dan membayar hutang ibu. Padahal uang itu sudah kucuri juga. Tapi kalian yang mengganti. Batin Husna girang. Bagaimana bisa kamu menuntut Mas Seno? Tanya Arka. Diamlah, Mas. Kamu itu tidak usah banyak ikut campur. Karena aku yang akan melakukan rencana ini. Kamu tidak bisa melakukan apapun. Ujar Husna dan mengusap air matanya. Firman menghubungi Delia. Dia tahu jika Delia membelikan mobil untuk Benny. Firman meminta agar Delia menjual mobil itu untuk pengobatan mamanya. Karena Ratu memang kaya saat itu, tapi dia bodoh, tidak mau membuat asuransi kesehatan. Ini yang terjadi. Saat ia sakit, dia tidak mempunyai asuransi dan kebingungan untuk mencari biaya pengobatan. Aku sudah bilang padamu saat itu kan, untuk membuat asuransi kesehatan, tapi kamu tidak mendengarkanku. Dengan angkunya bilang tidak sakit akan membayar, tidak butuh asuransi. Lihat keadaanmu, kita butuh asuransi itu. Firman memijit pelipis. Ia merasa pusing dengan keadaan ini. Tidak usah mengungkit hal itu lagi. Keadaanku sedang seperti ini, dan kamu sibuk menyudutkanku. Mas, apa salahnya kau minta pada Naswah? Apakah dia juga masih tega, tidak memberi kita uang? Sedangkan aku sedang sakit seperti ini, gerutu Ratu. Dia pasti hanya menghina kita, bukan membantu, ucap Firman. Ia merasa Naswah itu sangat keras dan tidak punya belas kasihan. Coba saja kau minta dulu. Bagaimana jika kamu minta tolong pada Mama? Saran Ratu. Baiklah, aku akan meminta pertolongan Mama. Tapi tunggu juga kabar Delia, ujar Firman. Malam itu masih pukul 8 malam. Husna mengajak Arkan untuk ke rumah sakit. Kita ke rumah sakit sekarang saja, Mas, ajak Husna yang sudah berdandan walaupun kondisi wajahnya masih beruntusan. Enggak, besok pagi aja, ujar Akal. Sekarang aja, Mas. Aku sudah tidak sabar untuk menuntut ibumu, ucap Husna. Ibu itu sedang sakit loh, jangan kamu tekan. Aku tidak akan menekannya kok. Aku hanya meminta dia mengembalikan sertifikat kita dengan cara meminta uang pada Mas Seno. Aku akan ke rumah Bu Tati besok dan akan menanyakan berapa uang yang harus dibayar untuk menebus sertifikat itu, ujar Husna. Sebenarnya Arka tidak setuju dengan rencana istrinya, tapi terpaksa ia mengikuti keinginan Husna. Jika dia bantah, maka Husna akan marah dan dia akan menjadi sasaran kemarahan Husna. Ibu yakin pasti Husna yang mengambilnya. Dia itu kan lancang sekali jika masuk ke rumah kita. Clara sangat yakin jika yang mengambil uang itu adalah Husna.
Setelah Benny menceritakan jawaban Husna tadi, gak ada bukti, Bu, untuk menuduhnya. Mbak Husna juga kayaknya santai aja. Tadi saat aku tanya, tidak gugup sama sekali, ujar Benny. Tapi Ibu yakin, Ben? Kamu tahu berapa jumlah uang yang hilang itu? Adalah 30 juta, ujar Laras kusar. Serius, Bu? Ibu dapat uang dari mana? Tanya Benny. Saat Laras akan memberitahu Benny, pintu kamar ruangan perawatan terbuka. Muncul Arka dan Husna yang baru saja datang. Laras mengurungkan niatnya untuk memberitahu Benny soal uang itu. Bagaimana keadaan Ibu? Tanya Husna saat menghampiri mereka. Husna memutar bola mata malasnya. Husna, aku saja. Pasti kamu kan yang mengambil uang Ibu? Cerca Laras. Mengambil uang Ibu? Jadi Ibu mau menuduhku? Justru aku kesini mau menuntut Ibu karena telah menggadaikan sertifikatku pada Bu Tati. Jelas Husna. Laras tertegun karena ucapan Husna barusan. Licik ya Ibu, mengambil sertifikatku dengan memanfaatkan Mas Arka. Dan kini Ibu menuduhku telah mencuri uang itu. Picik sekali pikiran Ibu, cerca Husna. Maksudnya bagaimana? Tanya Benny yang masih bingung dengan kronologi kejadiannya. Ibu telah menggadaikan sertifikatku pada rentenir, yaitu Bu Tati. Dia mengambil sertifikat itu lewat Mas Arka tanpa izinku, tutur Husna. Kamu tahu kan, Ben, jika sampai Ibu tidak bisa membayar, maka aku tidak punya rumah lagi. Jika Ibu tidak mau menembus sertifikat yang digadaikan, maka aku akan laporkan Ibu ke polisi. Aku akan menuntut Ibu. Jangk Husna. Laras yang tadinya ingin menyudutkan Husna, kini justru ia yang disudutkan. Laras seakan tak bisa berkata-kata karena ancaman Husna barusan yang akan melaporkannya. Husna, jangan laporkan Ibu. Apa kamu tidak kasihan melihat Ibu yang sedang sakit seperti ini? Arka yang memberi sertifikat itu. Ibu tidak mencuri. Aku tidak peduli, yang jelas Ibu tidak mencuri. Laras mencoba membela diri. Jika Ibu tidak mau aku laporkan, tebuslah sertifikat itu pada Bu Tati, ujar Husna. Berapa Ibu mendapatkan uang dari Bu Tati? Tanya Benny. 50 juta, Ben. Jika Ibu menembus sekarang, mungkin dia akan meminta 60 juta. Jelas Laras. Aku tidak mau 60 juta. Aku mau 80 juta. Timpal Husna. Husna, apa kamu memeras Ibu? Laras mendelik. Aku juga mau ganti rugi karena Ibu telah merugikanku. Pilih mana? Masuk penjara atau ganti rugi pada aku 80 juta. Aku yang akan mengambil pada Bu Tati dan sisanya untukku, ujar Husna semakin menekan Laras. Laras kesal, seketika benci pada menantu yang selama ini ia sayang. Dan Bella justru tega menyudutkan dan mengancam. Mbak, tolong dong, jangan seperti ini. Sekarang keadaan kita sedang susah. Mau cari kemana uang sebanyak itu? Ucap Benny. Ya sudah, gadaikan saja sertifikat rumah kalian, jawab Husna. Apa Mbak lupa jika sertifikat itu juga sudah digadaikan untuk meminjam bank, ujar Benny. Oh iya, jika begitu, kalian minta saja pada Seno. Sekarang kan dia sudah banyak uang. Aku tidak mau tahu ya. Kalian harus ganti rugi pada aku 80 juta, ujar Husna enteng. Apa yang kamu katakan pada keluargaku? Argan menegur istrinya. Diam kamu, Mas. Tidak usah ikut campur. Ini juga semua karena salahmu. Jika kamu tidak mencuri sertifikat kita itu, maka aku tidak akan berbuat sejauh ini.
Husna menyunggingkan senyuman. Ia tak sabar mendapatkan uang itu. Husna mengajak Arka untuk keluar sebentar. "Kau mau uang enggak, Mas?" bisik Husna. "Maulah," jawab Arka. "Jika begitu, ikuti saja permainan kali ini. Kan Seno yang akan ganti," jawab Husna. Arka mengangguk dan menyetujui rencana istrinya. Delia ingin menemui Sania karena yang tahu mobil yang ia berikan pada Benny itu selama ini dibawa oleh Sania. Tadi mendapatkan telepon dari papanya. Namun di saat Delia ingin membuka pintu kamar, terdengar Sania yang sedang berbicara melalui telepon. "Mobilnya sudah hancur. Aku nggak tahu deh bisa benerin atau enggak. Ya udahlah, biarin aja. Lagian kakak iparku itu kaya. Nanti tinggal minta mobil baru beres." Terdengar Sania tertawa. "Ya nggak akan lah dia berani marahin aku. Kalau dia berani marahin aku, nanti dia bisa diceraikan oleh Mas Benny. Yakin dong kalau dia nggak cinta mati sama Mas Benny. Kenapa dia mau dinikahin siri sebelum Mas Benny itu resmi bercerai? Oke, kita ketemu nanti ya." Sepertinya Sania mengakhiri telepon. "Mobil hancur apa maksudnya?" gumam Sania. Dia kan belum tahu jika Sania kecelakaan. Delia mengetuk pintu cukup kencang. "Kenapa, Kak?" tanya Sania saat pintu terbuka. "Mana kunci mobil?" pinta Delia. "Mobil itu belum ditebus oleh Mas Benny." "Apa kamu mengalami kecelakaan?" cerca Delia. "Iya, Mbak. Saat itu aku kecelakaan. Untung saja aku sudah punya SIM. Pernah pinjam mobil Mbak Naswah," jawab Sania dan duduk di tepi ranjang sembari menyilangkan kaki. "Aku tidak peduli jika kamu punya SIM atau tidak. Itu mobilku," teriak Delia. "Emangnya kenapa, Mbak?" saut Sania sambil bermain ponsel. "Kenapa Mbak marah seperti ini?" ujarnya kembali. "Tentu saja aku marah. Aku ingin mengambil mobil itu lagi. Udah Mbak berikan pada Mas Benny. Jadi aku berhak dong pakai," ujar Sania seakan tidak bersalah. "Kamu dan keluargamu itu memangnya selalu membuat aku rugi," justru Delia menjambak Sania. "Sakit Mbak, kenapa Mbak berbuat kasar?" Sania mencoba melepaskan cengkraman Delia dari rambutnya. "Karena kamu telah membuat aku rugi. Apalagi ibumu itu sangat jahat sekali," ujar Delia geram. Sania yang tidak terima dengan perlakuan Delia, sekuat tenaga terlepas dan menampar kakak iparnya. "Jangan pernah sakiti aku ya, Mbak. Aku tidak lemah." Delia yang barusan menerima tamparan Sania justru menyekap adik iparnya kembali. Delia mendorong tubuh Sania hingga tubuhnya terbentur lemari. Kini Sania bergantian mendorong Delia dengan kencang hingga Delia tersungkur. Dia refleks memegangi perutnya karena posisinya tengkurap. "Rasain kamu. Aku gak takut lawan kamu." Sania berusaha menyakiti Delia kembali.